Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan kembali masuk ke dalam edisi Rekam Misteri. Dan cerita yang akan kita bahas dalam edisi Rekam Misteri kali ini merupakan sebuah cerita kiriman dari seseorang yang ingin disebut namanya sebagai kita. Dan cerita ini akan kita beri judul sebagai Kami Tidak Sendirian. Dan disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali nonton channel YouTube ini, bahwasanya di channel YouTube ini ada beberapa segmen, dan khusus malam ini yang akan kita bahas adalah edisi mengenai Rekam Misteri, di mana teman-teman semua yang ada di luar sana bisa ikut bergabung untuk mengirimkan cerita-cerita mereka yang memiliki mungkin kisah-kisah mistis, horor, atau yang tidak terlupakan yang mungkin nantinya bisa akan kita pilih dan kita ceritakan kembali di channel YouTube ini. Kita berbagi bersama teman-teman semua agar segala sesuatu yang baik bisa dijadikan pembelajaran dan segala sesuatu yang tidak baik bisa kita jadikan contoh agar tidak kita tiru di masa depan. Dan kisah yang diceritakan oleh Pita ini terjadi di sekitaran tahun 2015-an. Jadi pada saat itu memang si Pita ini mengatakan bahwa dia tinggal di sebuah kota yang memang kondisinya tidak terlalu ramai ya. Jadi kota tersebut itu kehidupan bersosialisasinya tuh kalau sudah di atas jam 8 malam itu udah sepi gitu, udah jarang orang ada yang berlalu lalang. Kemudian khusus di tempat di mana si Pita ini kemudian tinggal itu memang lampu penerangan pun masih bisa dihitung dengan jari gitu ya. Jadi di sini kita bisa membayangkan sedikit banyaknya bagaimana suasana tempat tinggal di mana Pita waktu itu berada. Dan Pita ini memiliki seorang kakak laki-laki yang kita sebut saja namanya Irwan. Jadi dia dan si Irwan ini bukan saudara kandung ya. Mereka sama-sama saudara yang memang dipertemukan karena memang ayah dan ibu mereka ini menikah. Jadi si Irwan ini adalah anak yang dibawa oleh sang ayah. Kemudian si Pita ini adalah anak yang dibawa oleh sang ibu. Jadi mereka ini adalah saudara tiri gitu. Tapi meskipun begitu, Pita ini bilang si Irwan ini nggak pernah memperlakukan si Pita ini dengan tidak baik gitu. Maksudnya memang betul-betul Irwan sayang sama dia sebagai seorang kakak gitu kan. Dan selalu memperlakukan si Pita ini selayaknya seorang adik lah. Hubungan mereka sangat baik terjalinnya. Dan kalau dari background orang tua sendiri, Pita bercerita bahwasanya dia memang cukup jarang bertemu dengan sang ayah yang pada saat itu bekerja sebagai seorang supir bus antar kota gitu ya, yang memang jadwalnya cukup padat. Makanya mereka jarang ketemu di rumah. Sementara kalau sang ibu itu adalah seorang PNS yang bekerja di sebuah kantor kecamatan. Dan kisah yang Pita kirimkan ini terjadinya sekitar 5 atau 6 bulan setelah ayah dan ibu mereka ini menikah ya. Jadi memang baru menikah lah, baru menjadi keluarga gitu. Mereka ini ingin memulai kehidupan yang baru mungkin ya. Jadi mereka membeli sebuah rumah yang dijual murah di dalam sebuah kompleks perumahan gitu. Dan pada akhirnya memang mereka sekeluarga itu pindahlah ke sana. Dan menurut Pita sendiri sebenarnya letak dari rumah yang mereka beli waktu itu sebenarnya nggak terlalu jauh dari pintu gerbang masuk dari perumahan tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita pun berdiri di depan rumah itu, kita masih bisa ngelihat nih ada pos satpam di depan gerbang sana. Cuma memang ketika si Pita dan keluarganya pindah ke sana, itu suasana perumahan tersebut memang cukup sepi. Jadi memang jarang terlihat orang yang lalu lalang di depan sana. Dan situasinya kalau menurut si Pita waktu itu, jadi di sebelah kiri samping dan juga yang berhadapan dengan mereka gitu. Jadi kan kalau perumahan itu biasanya jalan itu ada di tengah-tengah ya, di bagian sini dan di bagian sini itu kan pasti ada rumah yang saling berhadap-hadapan gitu ya. Nah itu di bagian sebelah kiri dari rumah si Pita waktu itu benar-benar full kosong. Jadi memang rumah yang tidak ada penghuninya sama sekali. Sementara kalau menurut Pita sendiri, rumah yang berada di bagian depan dari rumahnya si Pita tapi di sebelah kanan ya, itu ada sebuah rumah yang kalau menurut si Pita itu ada penghuninya, ada sebuah keluarga yang menghuni rumah tersebut, tapi memang jarang keluar rumah dan juga memang jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Jadi memang mereka jarang kelihatan. Dan kita mulai ceritanya ketika hari dimana mereka memutuskan untuk pindahan gitu ya.
mereka membereskan barang dari rumah lama menuju rumah baru. Dan ketika mereka sampai di rumah mereka yang baru di kompleks perumahan tersebut, itu memang mereka sampainya malam. Jadi sekitar habis isaan lah, karena waktu itu memang mereka harus menunggu si Irwan ini selesai kuliah dulu gitu. Dan juga jarak antara rumah lamanya si Pita dengan rumah barunya si Pita itu agak cukup jauh. Sebagai informasi, pada saat kejadian tersebut berlangsung ya, yang diceritakan si Pita ini, waktu itu usia Pita ini masih sekitar 15 tahunan, sementara si Irwan ini usianya sudah menginjak sekitar 20 tahunan. Dan di hari kepindahan mereka, waktu itu si Pita ini beserta si Irwan, beserta sang ibu gitu ya, itu naik sebuah mobil pick up warna putih. Dan di belakang mobil pick up tersebut ada sebuah mobil truk yang waktu itu dinaiki oleh bapaknya si Pita gitu ya, yang berisikan barang-barang furniture yang agak berat, misalkan kayak kursi, kayak ranjang, lemari gitu. Dan waktu itu si Pita ini ingat benar ketika mereka sampai di depan rumah baru mereka, mobil-mobil yang membawa barang mereka juga sudah sampai gitu kan. Satu persatu dari mereka mulai turun dan membawa keluarlah barang-barang yang mereka bawa untuk disusun lagi di dalam rumah. Si Pita itu kan dia keluar dari mobil, kemudian sempat memperhatikan keadaan sekelilingnya pada saat itu. Dan dia menyadari bahwasanya oh ternyata rumah yang berada di blok tempat di mana rumahnya si Pita ini berada ternyata banyak yang kosong ya gitu, karena memang lampunya kan pada mati, jadinya gelap gitu. Dan waktu itu satu-satunya rumah yang dilihat oleh si Pita ada lampunya yang menandakan ada orangnya di dalam gitu, itu adalah rumah yang berada di sebelah kanan seberang dari rumahnya si Pita. Jadi waktu itu rumah tersebut lampunya nyala di bagian teras meskipun tidak terang, ya katakanlah temaram gitu ya, lampu-lampu kuning temaram gitu. Cuma setidaknya si Pita bisa tahu bahwa di antara komplek yang kosong tersebut ada rumah dia dan rumah tersebut yang ada penghuninya. Dan ketika si Pita pada saat itu memperhatikan keadaan sekelilingnya gitu ya, dia juga cukup fokus untuk memperhatikan keadaan rumah yang satu-satunya ada penghuni selain rumah barunya si Pita itu. Si Pita ini kemudian tiba-tiba saja dia melihat ada dua orang anak kecil yang berlari keluar dari rumah tadi gitu ya, rumah yang ada di seberang rumahnya si Pita itu. Jadi dua anak tersebut adalah satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Anak laki-lakinya itu waktu itu rambutnya itu lepek minyakan gitu loh. Kalau anak-anak yang zaman dulu yang rambutnya benar-benar lepek minyakan di belah pinggir gitu kan ya. Dia memakai kemeja pendek garis-garis warna biru dengan celana main yang ada di atas lutut. Sementara satu orang anak lainnya yang perempuan itu rambutnya bob pendek, ponian gitu. Kemudian dia juga memakai dress berwarna biru, dress main ya, dress biasa yang kira-kira panjangnya sebetis lah. Dan Pita ini melihat dengan jelas nih keberadaan kedua anak itu, karena memang mereka tuh kayak benar-benar excited gitu ketika melihat, wah kayaknya ada tetangga baru nih di depan rumah saya gitu kan. Mereka lari keluar dari rumah gitu, terus mereka berdiri di depan gerbang pintu mereka yang memang masih tertutup gitu kan. Jadi waktu itu pagarnya itu kayak teralis besi yang ada jarak-jarak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita berdiri kan kita bisa ngintip gini ya dari sela-sela teralis besi itu. Nah waktu itu si Pita melihatlah kedua anak tersebut itu kayak ketawa-ketawa seneng gitu melihat ke arah si Pita yang pada saat itu juga melihat ke arah mereka. Jadi waktu itu kalau mau dibayangkan situasinya, kalau menurut si Pita, meskipun dia ini tergolong anak yang introvert gitu ya, ketika melihat kedua anak tersebut muncul di hadapan dia gitu, kemudian menampakkan raut wajah yang ramah, yang senang ketika melihat keberadaan si Pita, otomatis si Pita ini kan dia juga ikut merasa senang ya. Jadi dia ketika melihat ke arah anak tersebut, dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Begitu pula yang dilakukan oleh anak tersebut. Dan sebenarnya menurut Pita pada saat itu dia cukup lama berdiri di samping mobil pick up tadi, sambil memperhatikan saudara-saudaranya, ibu bapaknya gitu. Kemudian beberapa orang yang membantu mereka pindahan waktu itu menurunkan barang dari mobil. Karena memang kalau menurut Pita, kalau secara kondisi fisik Pita ini tergolong seorang anak yang gampang drop kondisinya gitu ya, jadi cukup lemah. Itulah yang kemudian membuat orang tuanya si Pita ini agak overprotective terhadap kesehatan Pita. Jadi Pita ini gampang sakitnya gitu. Jadi kalau dia capek sedikit,
gampang sakit gitu kan. Jadi pada saat itu akhirnya si Pita ini memang dilarang oleh orang tuanya, termasuk si Irwan sendiri, untuk ikut ngangkatin barang gitu. Jadi cuman ya udah kamu berdiri aja di situ, tunggu sebentar sampai barang-barang selesai dimasukkan, nanti baru kita masuk bareng ke rumah. Karena sebenarnya gini ya guys, kalau menurut si Pita sejak dia berusia 9 tahun, ketika zaman-zaman dia masih sekolah SMP gitu ya, SD, SMP gitu kan, si Pita ini gampang sekali mengalami yang namanya kesurupan. Jadi ketika zaman-zaman dia sekolah, itu ibaratnya dia udah terkenal lah di sekolahnya, dikit-dikit pingsan, dikit-dikit kesurupan. Dan ketika dia kesurupan gitu, dia akan meracau yang macem-macem, ngomong yang aneh-aneh gitu kan. Dan semua itu terjadi memang berhubungan langsung dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pita selama ini. Jadi memang dari kecil si Pita ini kan memang mata batinnya terbuka ya. Dia bisa menyaksikan apa yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang, kehidupan di dimensi lain. Kemudian dia juga bisa melihat, merasakan keberadaan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, katakanlah seperti itu. Cuman memang pada saat dia masih kecil, dia belum bisa mengontrol apa yang menjadi kebisaannya pada saat itu. Dan kembali lagi ke ceritanya si Pita, ketika si Pita ini lagi asik memperhatikan orang-orang yang menurunkan barang dari mobil-mobil tadi ya, menuju ke dalam rumahnya, itu si Pita kemudian merasakan ada seseorang yang melempar punggungnya si Pita dari belakang itu menggunakan kerikil. Dan karena kaget kan waktu itu si Pita, akhirnya dia nengok ke belakang, dan ketika dia nengok itu ternyata salah satu anak yang dari tadi memperhatikan dia dari gerbang rumahnya itu tiba-tiba aja udah ada di belakang Pita. Jadi anak laki-laki ya waktu itu yang lempar kerikil tersebut sedang berdiri di belakang si Pita sambil memajang senyum kayak pengen ngajak kenalan. Sementara kalau satunya yang anak perempuan gitu ya, itu masih tetap berdiri di di dalam gerbang rumahnya, dia nggak berani keluar. Cuman ketika si Pita kemudian ikut melihat ke arah anak perempuan tersebut juga ikutan senyum. Dan ketika melihat anak laki-laki tersebut berdiri di belakang dia gitu kan, otomatis Pita ini yang sebenarnya secara pribadi dia memang menyukai anak-anak gitu ya, apalagi pada saat itu kalau menurut si Pita, anak laki-laki dan anak perempuan tersebut itu kelihatannya tuh kayak anak baik-baik gitu, bukan kayak anak bandel gitu. Terus muka mereka juga lucu, ganteng dan cantik. Jadi ketika si Pita ini menyadari bahwa anak laki-laki yang tadi melihat dia itu ada di belakang dia, akhirnya si Pita ini berinisiatif untuk ngajak ngobrol kan. Dan waktu itu si Pita pertama-tama menundukkan badannya sedikit gitu untuk mensejajarkan tinggi badan dia dan tinggi badan anak tersebut. Dan ketika mereka dalam posisi yang saling berdekatan, mendadak aja gitu kemudian anak tersebut menyebutkan namanya waktu itu, memperkenalkan dirinya kepada Pita. Dan anak itu bilang, Niko. Jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang bernama Niko. Dan ketika si anak bernama Niko itu memperkenalkan diri gitu ya, si Pita juga tersenyum. Kemudian anak tersebut menengok ke arah saudara perempuannya yang masih berada di dalam gerbang tadi. Kemudian anak tersebut kembali bilang sambil nunjuk ke saudaranya ya, Lisa gitu. Dan saat itu si Pita juga sadar bahwa oh ternyata si Niko ini juga memperkenalkan saudara perempuannya nih yang bernama Lisa. Dan karena memang waktu itu posisinya agak jauh ya antara si Pita dan juga si Lisa, jadi waktu itu si Pita ini hanya bisa melambaikan tangannya aja ke si Lisa. Dan sebenarnya setelah si Niko ini selesai memperkenalkan dirinya, selesai memperkenalkan nama saudara perempuannya gitu kan, si Pita ini membalas dong perkenalan tersebut. Jadi si Pita ini bilang sambil mengulurkan tangannya waktu itu ke Niko, si Pita ini memperkenalkan dirinya juga dan mengatakan, hai saya Pita gitu, senang kenalan dengan kamu. Dan waktu si Pita ini mengulurkan tangan, kalau kata si Pita, si Niko ini nggak mau menyambut tangannya si Pita gitu, jadi dia kayak nyembunyiin tangannya terus ngegeleng gitu. Tapi ngegelengnya itu sambil tersenyum malu-malu gitu lah ya, ala anak-anak sih gimana gitu. Makanya si Pita mengaku pada saat itu dia nggak ngerasa tersinggung sama sekali meskipun uluran tangannya itu tidak disambut oleh si Niko. Justru dia ngerasa gemes gitu ngeliat tingkahnya si Niko yang memang kayak malu-malu kucing gitu, terus pipinya tembem bulat gitu, ganteng anaknya. Dan waktu itu si Niko ini sempat bertanya kepada si Pita tinggal di sana gitu. Jadi dia menunjuk ke arah rumah barunya si Pita yang waktu itu memang masih berantakan gitu kan. Dan si Pita mengangguk, iya
saya tinggal di sana gitu, kita sekarang tetanggaan. Dan pembicaraan singkat mereka gitu ya, itu lama-lama menjadi berubah menjadi sebuah obrolan yang cukup menyenangkan bagi si Pita. Jadi waktu itu si Pita sambil ya nunggu selesai gitu ya orang-orang angkutin barang dari mobil mereka pindahan, si Pita ini memutuskan untuk duduk di di pinggiran trotoar yang biasanya kan ada tuh di pinggir jalan perumahan-perumahan gitu ya. Jadi si Pita duduk di sana, kemudian dia ngajak si Niko juga sambil mengulurkan tangannya gitu kan, sini duduk di sini gitu sama saya. Dan waktu itu si Pita juga sempat mengajak Lisa, saudara perempuannya si Niko ini, untuk bergabunglah bersama mereka. Si Pita ini manggil kan, sini Lisa, sini gabung sama kita gitu, kita ngobrol. Dan waktu itu si Pita ini ingat benar meskipun dengan malu-malu gitu ya, si Lisa ini akhirnya keluarlah dari gerbang rumah mereka gitu dan ikut duduk bergabung bersama si Niko dan juga Pita duduk di atas trotoar tadi. Dan Pita bilang kesan pertama yang dia dapatkan ketika melihat sosok si Lisa ya, dia tuh seneng banget ngelihat mukanya si Lisa, karena kalau menurut si Pita mukanya itu kecil, bulat gitu, matanya belok, kemudian hidungnya itu ujung hidungnya itu lancip gitu. Dia nggak mancung kayak orang bule, tapi ujung hidungnya itu lancip, kemudian bibirnya itu tipis. Jadi si Pita ini katakanlah dia sempat terpanah dengan struktur wajahnya si Lisa. Di tengah obrolan yang terjadi di antara Pita, Niko, dan Lisa gitu, tentu saja si Pita ini sempat mempertanyakan kan waktu itu kepada si Niko, kalian tinggal sama siapa di rumah? Dan waktu itu Niko menjawab, sama mami gitu kan. Dan waktu itu memang pembicaraan tersebut berlangsung ya cukup lama lah ya, sekitar 30 menitan, setengah jam lah kalau kata si Pita. Dan ketika setengah jam kemudian berlalu, si Pita ini mendengar kakaknya si Irwan itu manggil dia nih dari halaman depan rumah mereka. Dan ketika si Pita ini nengok, dia baru sadar bahwasanya oh, mobil pickup dan mobil truk yang tadi membawa barang-barang mereka ini ternyata sudah selesai menurunkan barang dan sudah bersiap-siap untuk pergi. Dan waktu itu kalau kata si Pita, si Irwan ini sampai manggil dia berkali-kali sambil melambaikan tangannya gitu kan, sini pulang, ngapain kamu di sana gitu, dengan suara yang cukup lantang karena memang jaraknya kan nggak terlalu dekat ya rumah mereka. Dan ketika kakaknya sudah memanggil, barang-barang juga sudah selesai diturunkan kan, si Pita ini berpikir bahwa ya sudah, saya memang harus pulang karena hari juga sudah malam. Dan sebelum kembali ke rumahnya, si Pita ini bilang dia sempat berpamitan dulu nih dengan dua teman kecilnya. Waktu itu si Niko dan Lisa yang duduk di sebelahnya, si Pita ini bilang, saya pulang dulu ya, nanti kapan-kapan kita ketemu, kita ngobrol lagi. Dan waktu itu kata si Pita, si Niko dan juga si Lisa ini ngangguk nih sambil senyum. Dan ketika melihat si Pita ini balik jalan gitu ke rumahnya, si Pita ini sempat nengok dan melihat si Niko juga si Lisa ini juga balik lagi ke rumah mereka gitu, masuk ke dalam rumah mereka. Dan ya udah gitu, malam itu berlalu begitu aja tanpa ada satupun masalah ataupun sesuatu yang ganjil yang Pita rasakan. Dan di sini sebelum kita melanjutkan bagaimana kisah si Pita ya, saya ingin sedikit menceritakan bagaimana latar belakang kehidupan si Pita ketika dia masih kecil. Dan please kalian yang nonton ini jangan nantinya bilang, Kak terlalu bertele-tele, terlalu banyak yang diulang-ulang, ngapain sih nyeritain hal yang gak penting gitu. Karena menurut saya, apalagi kalau cerita yang dikirimkan oleh orang lain gitu ya, segala sesuatu yang ada di draft cerita tersebut kalau bisa saya sampaikan secara detail, karena takutnya nanti ada hal-hal yang menyangkut dengan inti cerita yang tidak tersampaikan kalau banyak yang saya skip. Dan saya mohon maaf kalau misalkan saya memang belum piawai untuk merangkum cerita dan belum bisa secara lincah menceritakan cerita tersebut dengan bahasa yang cepat dan tidak terlalu lambat gitu. Pokoknya saya minta maaf lah kalau memang saya belum sempurna dalam membawakan cerita mereka. Tapi intinya saya hanya ingin kalian tahu bagaimana sosok si Pita ini sebenarnya. Jadi Pita ini seperti yang kita katakan di atas tadi, sejak umur 9 tahun dia memang tergolong anak yang sudah diketahui memiliki indera keenam yang terbuka. Jadi dia bisa melihat, dia bisa merasakan, dia bisa menyaksikan kehidupan di dimensi lain yang berbatasan dengan kita manusia. Dan ketika di sekolahan pun dia memang sudah dikenal sebagai anak yang gampang drop, gampang pingsan, gampang kesurupan. Dan semua hal tersebut ya terjadi begitu saja. Si Pita berusaha untuk membiasakan diri dengan apa yang dia bisa, tapi ketika dia menginjak usia 12-13 tahun, kalau kata Pita dia sudah mulai merasakan
apa ya, maksudnya dia sudah mulai bersosialisasi dengan orang banyak kan, sudah pasti. Dan dengan kebisaan dia, terkadang dia ini ngerasa risih kalau ada orang-orang yang kemudian menganggap dia ini gila, karena dia kadang bisa ngobrol sendiri gitu, kadang dia fokusnya bisa terbagi karena tiba-tiba dia melihat sesuatu atau dia mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar atau dilihat oleh orang lain. Bahkan waktu itu Pita ini mengaku dia nggak punya terlalu banyak teman karena dia memang sulit untuk mempercayai seseorang dengan kemampuan yang dia bisa. Dia menilai bahwasanya orang itu kadang yang mau berteman sama dia itu cuma pengen memanfaatkan kebisaan dia aja gitu. Jadi si Pita ini sempat tumbuh menjadi anak yang introvert dan dia tidak mau terbuka dengan siapapun, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Dan ditambah lagi dengan keadaan keluarganya si Pita yang bisa dikatakan kacau, ayah dan ibunya memutuskan untuk bercerai kan. Jadi secara psikis dan mental si Pita ini juga sempat drop gara-gara keadaan keluarganya. Dan di sekolahan pun kata si Pita dalam seminggu itu mungkin bisa 3-4 kali dia kesurupan dan membuat heboh seluruh sekolahan, yang pada akhirnya membuat si Pita ini menjadi anak yang pemalu dan tertutup, yang pada akhirnya membuat ibunya si Pita ini yang cukup mengetahui keadaan anaknya seperti apa waktu itu, memutuskan untuk memanggil salah seorang ustadz gitu ya, barangkali bisa membantu si Pita ini untuk ya udahlah kalau bisa ditutup aja gitu mata batinnya si Pita. Dan awalnya apa yang diinginkan oleh sang ibu waktu itu untuk menutup mata batinnya si Pita ya itu sempat berhasil. Jadi kalau kata si Pita itu sempat sekitar sebulanan lah mata batinnya berhasil ditutup. Si Pita udah nggak bisa merasakan apa-apa lagi, dia nggak bisa melihat apa-apa lagi gitu. Jadi ibaratnya kehidupannya berubahlah menjadi orang normal. Tapi lama kelamaan kalau menurut si Pita ya mungkin karena dia sudah terbiasa sejak dia kecil melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang bisa dilihat orang gitu. Dan ketika kemudian kemampuannya itu ditutup, dibatasi, dan dia tidak bisa lagi melihat apa yang dulu dia lihat, itu si Pita bilang ada sesuatu yang kurang aja gitu di dalam dirinya. Dia merindukan sesuatu yang sebenarnya nggak masuk akal gitu ya. Karena mungkin ada beberapa orang yang akan seneng kalau nggak bisa melihat hal-hal seperti itu gitu. Tapi beda dengan si Pita karena dia sudah terbiasa tadi. Ketika dia ditutup mata batinnya, dia tuh kayak ngerasa kehilangan jati diri gitu loh guys. Jadi dia kayak ngerasa ya ini bukan saya gitu, ini bukan saya yang biasanya. Jadi dia ngerasa nggak nyaman. Dan kalau diumpamakan ibaratnya gini ya, sebuah sumber mata air yang dipaksa ditutup oleh sesuatu gitu kan. Itu kan lama-kelamaan mungkin bisa jebol gitu. Dan itulah yang kemudian terjadi kepada diri si Pita. Meskipun dia sudah berusaha ditutup mata batinnya gitu dengan seorang ustadz, tapi lama-kelamaan mungkin karena memang sudah takdirnya Tuhan juga bahwasanya dia memang harus memiliki kemampuan tersebut, mata batinnya yang semula tertutup kemudian kembali terbuka. Jadi secara perlahan si Pita ini kembali bisa merasakan, melihat, mendengar. Dia bisa melihat kehidupan di dimensi lain, dia bisa mendengar percakapan-percakapan yang terjadi di dimensi lain, ya hal-hal semacam itulah. Dan bedanya kali ini si Pita ini sudah bisa lebih menerima keadaan yang memang harus dia jalani, dan dia mulai belajar untuk bisa mengontrol kemampuan dia sendiri. Di dalam keseharian yang Pita jalani, kalau dulunya ketika dia masih kecil kan dia nggak bisa ngontrol ya kapan dia harus bicara dengan mereka, harus mengabaikan mereka, atau harus ngeladenin mereka. Nah ketika si Pita ini sudah mulai beranjak dewasa, dia sudah mulai memutuskan bahwasanya oke, saya sudah nyaman dengan kehidupan saya yang memiliki kelebihan seperti ini. Pita ini mulai bisa memilah-milah waktu gitu, kapan dia harus bicara dengan mereka atau kapan dia harus diam tidak meladeni mereka gitu. Udah mulai pinter lah untuk ngatur waktunya si Pita. Jadi bisa dikatakan pada saat itu satu-satunya tempat yang menjadi tempat yang sangat privacy bagi Pita dengan diri dia sendiri gitu ya, tanpa gangguan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, itu ya cuma di kamar dia dan ketika dia tidur. Jadi memang dia sudah bisa mengontrol dengan mind power dia gitu, bahwasanya ketika saya ada di kamar, ketika saya ingin istirahat, tidak boleh ada satupun makhluk astral, residual energi yang bisa datang, masuk, menyelinap, mengganggu saya. Dan sebenarnya sedikit melenceng ya, saya ingin menyambung sebentar. Ya seperti itulah sebenarnya kehidupan orang-orang seperti Pita, seperti saya gitu, kurang lebihnya. Bahwasanya kehidupan kami yang memang berbeda dengan kehidupan kalian. Apa yang kalian lihat dari diri kami itu
sebenarnya tidak seperti itu yang terjadi. Bahwasanya sesuatu yang kalian lihat sepi ya bagi kami berbeda lagi. Kami sudah terbiasa dengan sesuatu yang berbeda, dengan sesuatu yang berbatasan dengan dimensi kita, dan satu-satunya tempat yang mungkin bisa kami jadikan sebagai katakanlah private zone untuk kami adalah di kamar kami ketika waktu kami istirahat. Dan itu benar-benar membutuhkan latihan, benar-benar membutuhkan energi untuk mengontrol itu semua. Jadi memang nggak gampang. Itulah kenapa misalkan ada orang yang skeptis terhadap orang-orang seperti kami, kemudian mengatakan bahwasanya ngarang, gila, ya gitulah ya, omongan-omongan yang tidak mengandung rasa respect sama sekali. Itu terkadang membuat kami merasa sedih dan merasa dihakimi, karena kami cuma pengen dimengerti aja kok guys. Kalian nggak perlu ikut-ikutan merasakan apa yang kami rasakan, karena itu rasanya nggak enak kalau belum terbiasa. Kami cuma pengen dihargai, dan kalau misalkan memang kalian tidak percaya apa yang terjadi pada diri kami, apa yang kami alami, ya sudah cukup. Tapi nggak apa-apa gitu, kita nggak maksa gitu, karena memang itu bukan sesuatu hal yang bisa dipaksa. Tapi tolong hargai keberadaan kami sebagai seseorang yang memang berbeda, yang ditakdirkan oleh Tuhan sebagai orang yang berbeda. Dan menurut Pita, ketika dia sudah tinggal di perumahan itu ya, di rumah baru dia, sebenarnya dia, Niko dan Lisa ini ya jarang sih ketemu, karena memang mereka kan nggak seumuran juga ya. Si Pita juga disibukkan dengan jadwal sekolah dia juga jarang ada di rumah. Jadi kalau menurut si Pita, waktu itu dalam seminggu paling si Pita ini cuma bisa ngelihat Niko dan si Lisa ini sekitar 2-3 kali lah, dan itu pun sebentar, karena memang kalau menurut si Pita bahkan di hari Minggu pun Niko dan Lisa ini kayak nggak pernah kelihatan di rumah mereka kalau siang gitu. Jadi kalau siang tuh rumah mereka tuh kayak sepi gitu, kayak nggak ada orang, kayak nggak ada kehidupan sama sekali di sana. Tapi ketika menjelang maghrib gitu, kayak habis asar gitu ya, menjelang maghrib sampai malam gitu, nah itu baru si Pita ini ngelihat rumah tersebut lampunya dinyalain gitu. Kemudian kadang-kadang si Niko dan si Lisa ini keluar dari rumah mereka terus main kejar-kejaran di halaman rumah mereka gitu. Ya paling kayak gitu aja gitu, si Pita ini bisa ngelihat lagi keberadaan si Niko dan si Lisa. Dan hampir 3 bulan lah ya kalau kata si Pita, dia ini cukup memperhatikan keberadaan si Niko dan si Lisa yang waktu itu memang jarang kelihatan menurut si Pita. Dan ketika setiap kali si Pita ini memperhatikan kemunculan Niko dan Lisa, misalkan lagi main di halaman rumah mereka, dalam 3 bulan itu si Pita ini baru kepikiran nih, maksudnya kok si Niko sama si Lisa setiap muncul bajunya itu lagi gitu, kayak nggak pernah ganti kan. Tapi waktu itu si Pita justru berpikirnya gini loh, ya ampun kasihan banget ya si Niko sama si Lisa, mungkin emang secara finansial keluarganya mungkin kurang mampu untuk bisa membelikan si Niko dan si Lisa ini baju buat gonta-ganti gitu kan. Jadi kebanyakan si Niko dan si Lisa ini pakai baju itu lagi. Dan kebetulan memang setiap kali si Pita ngelihat si Niko dan si Lisa main, mungkin kebetulan waktu itu si Niko dan si Lisa lagi-lagi pakai baju itu. Dan bahkan karena rasa kasihannya tersebut, karena rasa positive thinkingnya si Pita yang terlalu besar gitu kan, si Pita ini sampai sempat kepikiran, nanti deh kalau misalkan uang jajan saya udah kekumpul, tabungan saya udah kekumpul, saya pengen deh ngebeliin setelan lah baju buat si Niko sama si Lisa buat ganti-gantian mereka gitu kan. Soalnya kasihan kalau misalkan ngelihat anak kecil selucu mereka dalam keadaan seperti itu gitu kan, bajunya nggak pernah ganti buat main gitu. Ya intinya si Pita ini sampai ngerasa simpati dan kasihan lah sama mereka. Lalu kemudian di suatu hari si Pita ini kondisi kesehatannya menurun. Jadi waktu itu dia terkena flu, dia pilek gitu kan. Dan waktu itu malam sekitar jam 7:30 si Pita ini nggak tahu kenapa dia kepengen makan bakso katanya. Dan kebetulan di bagian luar dari komplek perumahan si Pita itu emang ada mamang gerobak bakso yang sering mangkal di sana. Jadi waktu itu dia memutuskan untuk keluar rumah, jalan sebentar lah untuk beli bakso. Dan sebenarnya waktu itu kalau kata Pita, Irwan ini sudah menawarkan diri loh, maksudnya sini saya aja yang beli deh, kamu kan masih belum sehat banget. Cuma karena memang si Pita ini ngerasa bosen kan, karena sebelumnya berhari-hari dia di kamar, terus waktu pileknya masih cukup parah, dan ketika dia sudah merasa mendingan, dia ini kayak pengen sekedar cari angin lah karena bosen. Dan
dan waktu itu dia menolak nih penawarannya si Irwan untuk ngebantu dia beliin bakso. Jadi waktu itu Pita bilang kepada si Irwan, nggak usah, biar saya aja, nggak apa-apa, sekalian cari angin keluar. Dan seperti yang kita bahas di atas tadi, bahwasanya tempat di mana rumahnya si Pita ini berada di blok tersebut memang banyak yang kosong kan rumahnya, kemudian secara penerangan lampu jalannya juga sangat minim ya, jam 7:30 gak ada orang. Kalian bisa bayangkan sebuah perumahan gitu, Pita jalan sendirian waktu itu. Dan kalau ditanya apakah pada saat itu si Pita ngerasa takut atau enggak jalan sendirian gitu beli bakso gitu kan di tempat perumahannya yang sepi seperti itu, Pita cuma menjawab bahwasanya ya dia sudah terbiasa berada di sana, dia kan udah berbulan-bulannya tinggal di sana. Jadi kalau menurut Pita ya dia udah nggak kaget lagi dengan penampakan-penampakan dari penunggu yang memang ada di sekitar rumahnya. Dan ketika si Pita ini baru berjalan beberapa langkah lah dari rumahnya gitu, si Pita ini mendengar suara si Niko memanggil dia dari arah belakang. Dan ketika si Pita ini menengok gitu ya ke arah si Niko, dia melihat seperti biasanya si Niko dan si Lisa ini lagi berdiri di depan gerbang rumah mereka sambil ketawa-ketawa. Dan karena memang merasa dia sudah cukup lama nggak ketemu sama Niko sama Lisa gitu ya, nggak ngobrol, nggak punya waktu gitu, akhirnya si Pita ini memutuskanlah untuk menghampiri si Niko dan Lisa waktu itu. Jadi ketika si Pita ini sebenarnya sudah berjalan ke arah depan, waktu itu dia memutuskan untuk putar balik lagi ke arah rumahnya si Niko dan Lisa yang memanggil dia. Dan waktu itu ketika si Pita ini berdiri tepat berhadapan dengan Niko dan Lisa gitu, mereka hanya dijaraki oleh sebuah gerbang gitu kan ya. Jadi waktu itu si Pita ini bertanya lah kepada si Niko, kok masih main, ini kan udah malam gitu. Dan waktu itu ketika si Niko dan juga si Lisa ini belum menjawab, si Pita ini kayak pandangannya tertuju kepada tangan-tangannya si Niko dan juga tangan-tangannya si Lisa gitu, yang waktu itu kan pegangannya di pagar. Gak tahu kenapa si Pita ini kayak baru menyadari bahwasanya kok kuku-kukunya si Niko dan kuku-kukunya si Lisa ini panjang-panjang ya, maksudnya bukan panjang runcing gitu, bukan, maksudnya kayak kuku anak kecil yang udah lama nggak dipotong gitu, dan itu banyak tanah-tanahnya gitu di sela-sela jari kuku mereka. Dan waktu itu si Pita sempat ngeliatin cukup lama, tapi karena waktu itu si Pita ini nggak mau menyinggung perasaan Niko maupun Lisa ya, kalau misalkan dia menanyakan perihal kuku-kuku mereka yang kotor gitu kan, akhirnya ya udahlah si Pita menganggap hal tersebut sebagai angin lalu lah, anggap aja mungkin memang maminya mereka kurang merawat anak-anaknya dengan baik. Jadi waktu itu ketika si Niko ini berusaha untuk memegang bajunya si Pita gitu ya, dia ngeluarin tangannya dari sela-sela gerbang, kemudian dia megang bajunya si Pita, si Niko ini sempat bertanya kepada si Pita, Pita lagi sakit ya? Dan waktu itu si Pita menjawab, iya saya lagi sakit tapi sekarang sudah mendingan. Dan ketika si Pita menjawab seperti itu gitu ya, dia mengakui bahwa kondisinya tidak sehat pada saat itu, akhirnya ganti Lisa yang bertanya kepada Pita, Pita mau kemana? Kok malam-malam keluar sendirian? Dan waktu itu si Pita sekali lagi sebelum dia menjawab, nggak tahu kenapa pandangannya kembali lagi tertuju ke arah bawah dari si Niko dan si Lisa. Jadi waktu itu dia juga baru menyadari bahwasanya kedua anak itu gitu ya, kedua anak lucu tersebut ternyata nggak pernah pakai alas kaki gitu. Jadi kuku kaki mereka itu sama dengan kuku tangan mereka. Jadi kukunya itu panjang-panjang dan di sela-selanya itu kotor, kayak banyak tanah-tanah gitu loh. Kayak kalau misalkan anak kecil yang baru main di tanah-tanah becek kemudian kering. Nah kayak gitulah kondisi kaki si Niko dan Lisa yang dilihat oleh si Pita malam tersebut. Dan lagi-lagi mungkin karena si Pita ini adalah orang yang terlalu positive thinking ya. Jadi waktu itu si Pita ini justru bertanya nih kepada si Niko sama si Lisa juga, Mami sama Papi kalian kemana sih sebenarnya? Kok kalian kayak nggak diurus sama Mami sama Papi gitu. Dan saat itu kalau menurut si Pita, Niko juga jawabnya males-malesan. Dia cuma bilang pergi. Udah gitu doang. Jadi ketika ngelihat ekspresi dan respon dari si Niko yang kayak ogah-ogahan ngebahas orang tuanya gitu, jadi si Pita ini akhirnya oh ya sudahlah, mungkin memang si Niko dan si Lisa ini nggak terlalu suka nih kalau misalkan saya membahas mami atau papi mereka terlalu jauh. Jadi waktu itu si Pita memutuskan untuk oh ya sudah stop sampai di sana untuk bertanya mengenai keluarga mereka. Hanya saja pada saat itu memang
pemikiran Pita ya. Dia berasumsi bahwasanya si Niko dan Lisa ini nggak lebih dari sepasang anak yang secara kondisi mungkin memang sedikit ditelantarkan oleh orang tua mereka gitu. Jadi si Pita ini nggak berpikiran yang macam-macam. Dan waktu itu untuk mengalihkan pembicaraan, si Pita ini pada akhirnya mengajak si Niko dan juga si Lisa untuk ikut dia beli bakso. Jadi si Pita ini kan nawarin, kalian mau ikut Pita nggak beli bakso di depan gitu? Kalau mau ikut ayo barengan gitu, kita sambil jalan ngobrol. Dan waktu itu karena diajak oleh si Pita, si Niko sama si Lisa ini kelihatan excited gitu, mereka kayak kesenangan gitu kan. Akhirnya mereka keluar dari pintu gerbang rumah mereka, dan pada saat itu mereka bertiga ini berjalan bersama menuju bagian depan dari komplek perumahan mereka. Dan kalau menurut Pita pada saat itu ya, ketika mereka berjalan bersama sambil ngobrol gitu kan, bercanda-bercanda, memang Pita ini sesekali memperhatikan kondisi Niko dan Lisa yang berjalan di samping dia. Lagi-lagi dia melihat ke arah kuku-kukunya si Niko dan Lisa gitu kan, kuku tangan, kuku kaki. Dia hanya ngerasa gini loh, bukan jijik ya, bukan. Cuma dia ngerasa dia hampir nggak pernah melihat kondisi anak kecil dengan kuku yang sejorok itu gitu loh. Jadi waktu itu si Pita sempat berpikir bahwasanya udah deh, nanti kalau misalkan saya ada uang, selain mau beliin mereka setelan baju untuk ganti mereka sehari-hari, saya juga pengen beliin mereka sendal. Karena waktu itu si Pita ini ngerasa kasihan banget gitu ngelihat si Niko dan juga si Lisa ini jalan gitu dengan kaki kecil mereka tanpa alas kaki. Dan kata si Pita, ketika dia sedang berjalan gitu ya bersama anak-anak tadi menuju bagian depan dari komplek perumahan tersebut, dia ini sempat bertemu dengan salah seorang satpam yang memang tugasnya menjaga di komplek itu. Kita sebut saja nama satpamnya Pak Eko lah gitu ya. Jadi waktu itu Pak Eko ini memang sudah cukup mengenal si Pita dan keluarganya, karena memang di blok yang ada di bagian depan tersebut kan rumah yang terisi oleh keluarga itu kan cuma sedikit, jadi otomatis satpam tersebut bisa hafal dengan gampang dong. Dan waktu itu satpam tersebut sempat menyapa si Pita gitu ya, nanya lah basa-basi, mau kemana Neng? Kok malam-malam jalan gitu kan? Pita ini jawab lah, mau cari bakso Pak di depan. Dan menurut Pita ya udah sampai situ doang obrolan mereka, cuma sekedar nanya mau kemana dan si Pita jawab mau kemana gitu kan. Dan setelah itu ya si Pita melanjutkan perjalanannya. Dan ketika si Pita ini asik jalan gitu ya, mereka sudah mulai berhenti untuk ngobrol gitu, karena mungkin topik pembicaraan yang mau mereka bicarakan juga udah nggak ada gitu. Si Pita ini akhirnya karena dia terlalu asyik jalan, nggak ngelihat lagi ke belakang, ketika dia ini sudah sampai di depan gerobak bakso tempat dia mau beli, dia akhirnya pas nengok ke belakang dia baru sadar, oh si Niko sama si Lisa kok nggak ada gitu. Dan ketika dia noleh ke arah gerbang yang mau keluar dari komplek perumahan tersebut, dia baru sadar, oh si Niko sama si Lisa ternyata di sana, nggak ngikut saya sampai ke gerobak bakso. Nah waktu itu si Pita ini takutnya gini loh, takutnya mereka berhenti di sana nggak ngikutin si Pita sampai ke gerobak bakso itu karena ada sesuatu yang mereka lihat dan membuat mereka takut. Dan karena melihat hal tersebut, si Pita ini sempat balik lagi lah nyamperin si Niko dan si Lisa yang berdiri berdua aja gitu di depan gerbang keluar tadi. Dan si Pita ini akhirnya nanya dong kepada si Niko, kenapa nggak ikut ke sana? Ayo barengan ke sana kita beli bakso. Dan waktu itu si Niko bilang, enggak, saya sama si Lisa di sini aja, soalnya kita nggak bisa keluar ke sana. Jawabnya si Niko kan. Dan waktu itu lagi-lagi si Pita ini mungkin berpikirnya gini, oh mungkin karena mereka berdua ini nggak pakai sendal ya, nggak pakai alas kaki, mungkin kaki mereka sakit kalau misalkan jalan sampai keluar sana. Karena memang kalau menurut si Pita, ketika keluar dari gerbang perumahan tersebut, jalanan yang ada di depan tersebut memang cukup berkerikil gitu. Jadi sekali lagi si Pita ini berpikiran positif bahwasanya mungkin si Niko dan Lisa nggak mau kakinya sakit karena pada saat itu dia nggak pakai sendal. Dan Pita waktu itu bercerita bahwasanya saking dia ngerasa kasihan ya, dia kayak teringat-ingat dengan kondisinya si Niko dan Lisa yang kayak nggak keurus sama orang tuanya. Jadi pada saat itu si Lisa ini kan tadinya dia cuma berencana pengen beli bakso satu buat dia sendiri gitu. Pada akhirnya dia beli baksonya itu jadi 3 bungkus. Jadi satu buat dia, satu buat Niko, satu buat Lisa. Kemudian juga si Pita ini bercerita bahwa sejak dulu dia sebenarnya pengen menjadi seorang kakak. Dia pengen punya adik-adik. Cuma memang takdirnya tidak memberikan jalan ke sana gitu kan. Dan ketika dia bertemu dengan Niko, juga Lisa gitu yang nampak sangat manja dengan dia, jadi kayak inner child-nya si
Pita untuk menjadi seorang kakak itu pelan-pelan tuh kayak mulai terpenuhi gitu. Dan menurut si Pita, ketika dia sudah selesai membeli bakso gitu kan, dia, Niko, dan Lisa ini kembali berjalan pulang ke dalam perumahan mereka. Dalam perjalanan tersebut sebenarnya ya Pita memperhatikan banyak sekali makhluk-makhluk halus yang lalu lalang lah di sekitar dia. Cuma yang waktu itu sangat mencolok adalah si Pita ini merasakan bahwasanya kok banyak banget ya makhluk yang memperhatikan mereka sejak awal mereka jalan masuk sampai mereka jalan tiba di rumahnya si Niko dan si Lisa. Jadi mereka tuh kayak ngintip-ngintip dari balik pohon gitu, kayak ngintip-ngintip dari balik dinding-dinding rumah kosong gitu, kayak seolah-olah ngerasa penasaran kok si Pita ini bisa jalan bareng ya dengan si Niko dan si Lisa. Tapi waktu itu si Pita ya nggak mau ambil pusing gitu, karena dia juga sudah terbiasa dengan segala bentuk makhluk yang menjadi penunggu di komplek perumahan tersebut, dan dia hanya berharap bahwasanya si Niko maupun si Lisa tidak melihat apa yang dia lihat waktu itu, karena memang si Pita kan khawatirnya takutnya karena tidak terbiasa nantinya malah si Niko dan Lisa ini merasa trauma atau ketakutan kalau melihat sosok-sosok tersebut. Dan ketika sampai di depan pintu gerbang dari rumah si Niko dan juga si Lisa, jadi waktu itu memang si Pita ini mengantarkan lebih dulu ya Niko dan Lisa ke rumahnya. Waktu itu barulah si Pita ini mengulurkan nih, memberikan bakso yang tadi dia beli kepada si Niko dan juga kepada si Lisa. Dan waktu itu kalau kata si Pita, Niko sama Lisa ini kelihatan kayak ragu banget buat menerima pemberiannya si Pita. Dan Pita ini sampai bilang sama si Niko, udah gak apa-apa, ini ambil aja, kalian pasti lapar, belum makan. Dan ketika sepertinya si Niko ini sudah mulai terbujuk gitu ya untuk menerima pemberiannya si Pita waktu itu, secara mengejutkan sebelum si Niko ini sempat untuk mengambil pemberiannya si Pita gitu ya, secara mengejutkan si Pita ini melihat ada seorang perempuan setengah baya itu tiba-tiba aja keluar dari dalam rumahnya si Niko dan si Lisa. Jadi pintu depan itu terbuka cekrek gitu, kemudian dibuka gitu ya pintunya, keluarlah seorang perempuan yang mungkin usianya sebaya dengan ibunya si Pita lah waktu itu. Cuma perempuan tersebut wajahnya itu sangat kuyu, kalau kata si Pita. Kuyu itu jadi kayak orang yang ngantuk banget gitu, kayak yang capek banget muka tuh. Dan waktu itu perempuan tersebut mengenakan dress berwarna hitam panjang dengan rambut yang agak acak-acakan tapi dikuncir cepol. Dan ketika keluar dari pintu tersebut, perempuan itu sempat nih memperhatikan ke arah si Pita, seolah-olah secara tidak langsung bertanya gitu, kamu siapa, kok bisa bareng sama anak-anak saya? Dan sebelum ditanya oleh perempuan itu, si Pita ini bilang dia langsung menjelaskan dulu nih kepada perempuan tersebut. Takutnya kan salah paham kan, takutnya dikirain dia mau nyulik si Niko atau Lisa atau gimana gitu. Jadi si Pita ini berceritalah, dia memperkenalkan dirinya, saya Pita, saya tetangga baru, tadi saya ngajak anak-anaknya ibu untuk nemenin saya beli bakso, bla 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 bla. Dia menceritakan segala sesuatunya dengan detail, dan ketika si Pita ini selesai menceritakannya, barulah kemudian perempuan yang tadi muncul itu sedikit tersenyum gitu ya, sambil menganggukkan kepalanya dengan sopan. Tapi dia nggak bilang apa-apa nih, dia nggak mengucapkan sepatah kata pun pada saat itu, melainkan dia hanya memberikan isyarat kepada Niko dan juga si Lisa ini untuk masuk ke dalam rumah, kayak ayo masuk gitu. Waktu itu si Pita bilang ya udah, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya maksudnya ya ibu nyuruh anak-anaknya masuk, ya masa dia mau mencegah, kan nggak bisa. Cuman sayangnya waktu itu memang si Pita ini belum sempat untuk memberikan bakso yang dia belikan kepada si Niko dan juga si Lisa, karena memang mereka berdua udah keburu masuk bersama ibunya. Jadi ya mau nggak mau si Pita ini harus kembali membawa pulang ke rumahnya 3 bakso yang dia beli tadi. Padahal kan dia cuma berencana membeli 1 kan. Pada akhirnya dia membeli 3 bakso. Dan ketika dia sampai di rumah, kebetulan si Irwan ini kan belum tidur ya. Si Pita ini kan masuknya melalui pintu belakang gitu ya, pintu samping gitu, bukan melalui pintu utama. Dan dari pintu samping tersebut, kalau menurut si Pita, ketika dibuka itu akan langsung berbatasan dengan ruang makan. Dan waktu itu di ruang makan tersebut itu ada si Irwan lagi main game di handphonenya. Dan ketika melihat si Pita pulang, pada akhirnya si Irwan ini nanya dong, kok lama? Dari mana aja gitu kan. Dan ketika itu mungkin si Irwan ngeliat kok banyak banget bakso yang dibeli. Akhirnya kan nanyalah si Irwan, kamu kok beli bakso banyak banget gitu. Alih-alih memberikan alasan gitu ya kenapa dia bisa sampai beli 3 bakso waktu itu, si Pita ini cuma menawarkan nih kepada si Irwan, Kak Irwan mau, kalau mau yuk makan dengan aja baksonya.
Dan jadilah pada saat itu Irwan dan juga si Pita ini makan bareng di meja makan bakso tadi. Cuma anehnya kalau menurut Pita pada saat itu Irwan ini menanyakan sesuatu yang gak biasanya ditanyakan oleh kakaknya. Jadi ketika mereka di tengah-tengah mereka makan gitu ya, si Irwan ini tiba-tiba aja bertanya kepada si Pita, kamu masih bisa ngelihat hantu dek gitu. Dan waktu itu si Pita ini bilang, meskipun dia sebenarnya bingung ya kenapa kakaknya bertanya seperti itu, ya dia jawab, bisa, emang kenapa? Dan waktu itu Irwan cuma bilang gini, kalau kamu bisa melihat mereka, kamu masih bisa bedain kan dek, mana yang hantu, mana yang manusia beneran. Waktu itu si Pita hanya mengangguk sambil motong-motong baksonya gitu kan. Dia kayak mulai ngerasa gak enak aja dalam hatinya, kenapa ya kok tiba-tiba Kak Irwan nanyain hal tersebut. Dan waktu itu si Irwan kembali bertanya, ini sebenarnya kamu beli bakso buat siapa aja, kenapa beli banyak? Dan pada akhirnya si Pita yang awalnya males buat menjelaskan panjang lebar ya perihal alasannya membeli bakso sebanyak itu, akhirnya ya mau gak mau harus menjelaskan dong. Pita bilang, iya tadi saya beli bakso sama anak tetangga di depan, yang gak enak aja masa nemenin saya gak ngebeliin bakso buat mereka, jadi saya beliin lah bakso buat mereka, cuma belum sempet saya kasih ke mereka udah keburu masuk ke rumah. Ya waktu itu si Pita beralasan seperti itu. Dan anehnya ketika mendengar penjelasan dari si Pita, kalau menurut Pita waktu itu wajahnya Kak Irwan itu kayak langsung berubah gitu. Dan waktu itu si Irwan cuma berpesan kepada si Pita bahwasanya, dek kamu lain kali kalau abis maghrib jangan keluar rumah lagi ya. Apalagi kondisi kamu masih belum sehat. Di sini jalanannya sepi. Kak Irwan cuma khawatir aja sama keadaan kamu. Tiba-tiba aja sosok seorang Kak Irwan gitu yang ngomong seperti itu kepada si Pita. Jadi si Pita ini kayak ngerasa, ini ada apa ya kok tumbenan Kak Irwan begini. Dan waktu itu si Irwan ini gak ngabisin baksonya. Setelah dia selesai ngomong seperti itu, dia langsung bangun. Dia mau pergi gitu dari meja makan. Dan waktu itu si Pita ini sempat nanya, kok gak dihabisin Kak gitu kan. Terus si Irwan ini cuma bilang, enggak, udah kenyang, udah kamu makan aja, dihabisin. Dan beberapa hari setelah kejadian membeli bakso tersebut ya, si Pita ini benar-benar melakukan rencananya. Jadi waktu itu dia mengambil uang tabungannya gitu kan, dia menghitung kira-kira cukup atau enggak. Akhirnya dia benar-benar membelikan setelan baju, beberapa setelan baju untuk si Niko dan juga buat si Lisa. Dan kata Pita ketika melihat plastik tersebut jatuh dari tangannya si Niko, kayak nggak berhasil dipegang sama Niko dan malah jatuh ke tanah gitu ya. Niko ini dengan wajah sedihnya, dia bilang kepada si Pita waktu itu, Pita jangan marah ya sama Niko dan Lisa. Pita menggeleng dengan cepat dan dia bilang, Pita nggak marah, Pita nggak akan marah. Pita sayang sama Niko dan Lisa. Tapi mungkin kita nggak akan bisa main lagi setelah ini karena Pita, Niko, dan Lisa adalah dua dimensi yang berbeda.